Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sofia Ramdhani Oliviantari dengan NIM 2019-003. Saya akan menjelaskan materi tentang advokat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang mana ada 6. Yang pertama, kepribadian advokat yang terdapat dalam pasal 1 ayat 7 Kode Etik 85. Yang sebagaimana disebut dalam pasal 1 Kode Etik 85 yang secara khusus mengatur tentang kepribadian advokat, yaitu seorang advokat dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, di dalamnya mengandung apa yang dinamakan falsafah hukum sebagai normatif etik. Umumnya, apa yang dinamakan Gesine Munk ada kalanya ia mempunyai kaitan dengan hukum, tetapi kesalahan etis adalah di luar hukum yang ada dalam ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia. Yang kedua, hubungan dengan klien. Pasal 2 ayat 13 Kode Etik 85, di mana advokat dalam hal ini tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkaranya akan dimenangkan dalam penawaran maupun bentuk lain, apapun juga terhadap klien maupun calon kliennya. Next, yang ketiga adanya hubungan dengan teman sejawat yang terdapat dalam pasal 3 ayat 8 Kode Etik 85. Yang berkenaan dengan hubungan dengan teman sejawat, antara lain berkenaan dengan hal-hal di mana antara advokat harus terdapat hubungan kesejawatan dan saling menghargai, menghormati, dan mempercayai bahwa ia membuat dan mengembangkan normatif etik tersebut. Nah, yang keempat, cara bertindak dalam menangani perkara, di mana terdapat dalam pasal 4 ayat 11 Kode Etik nomor 85. Nah, di sini menyinggung tentang cara bertindak dalam menangani perkara. Nah, seorang advokat tidak dibenarkan untuk menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk kemudian mendengarkan mereka dalam perkara yang ditanganinya. Next, yang kelima, ada ketentuan-ketentuan lainnya yang dimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 9 Kode Etik 85. Nah, ketentuan-ketentuan lain dalam hal ini memberikan suatu fleksibilitas terhadap segala sesuatu yang belum termasuk, tetapi dapat diidentifikasi sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang aktualisasinya adalah bertentangan dengan kode etik. Yang dimana hal yang dimaksud antara lain seperti seorang advokat harus menunggu permintaan dari klien dan tidak boleh menawarkan jasanya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, misalnya seperti melalui perantara. Nah, sedangkan senafas dengan hal tersebut, seorang advokat itu tidak dibenarkan untuk melalui mass media mencari publisitas bagi dirinya atau menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat, yang dimana mengenai perkara yang sedang atau tengah ditangani, kecuali apabila keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat tersebut. Nah, yang terakhir adanya pelaksanaan kode etik advokat yang dimana diatur dalam pasal 6 ayat 3 Kode Etik 85, yang bahwasanya pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilaksanakan oleh sebuah dewan kehormatan dengan acara dan saksi yang ditentukan sendiri. Nah, sementara itu, Dewan Kehormatan memiliki hak eksklusif untuk menghukum pelanggaran terhadap kode etik advokat tersebut. Tidak ada badan lain yang dinyatakan berwenang mengenai penaatan atau pelanggaran etik tersebut. Jadi yang di sini yang berwenang hanyalah Dewan Kehormatan saja, bukan yang lain. Baik, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.